Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WIM, selamat datang di WIM Podcast Wiworotomo Iki Mantap. Podcast resmi STT Wiworotomo Purwokerto yang membahas dunia teknik, karir, dan juga inovasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inu Muntahanah dan saya Tasya Heni akan menemani Sobat WIM dalam program Engineering Insight. Berbagai bidang teknik bersama para dosen, praktisi, dan alumni. Hari ini kita akan membahas salah satu jurusan yang identik dengan kabel, kelistrikan, dan juga elektronika, yaitu Prodi Teknik Elektro. Banyak yang bertanya nih, apa betul teknik elektro itu hanya belajar mengenai listrik atau untuk prospek kerjanya bagaimana? Nah, dari semua pertanyaan itu bakal kita bahas sampai tuntas bersama narasumber kita. Selamat datang untuk Bapak Utis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di WIM Podcast. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat, masih dalam suasana merdeka. Betul. Semangatnya masih membara ya. Betul. Dan kita syukuri atas nikmat sehat dan nikmat luang sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini podcast kedua saya ya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kepada para calon mahasiswa maupun para orang tua yang mencari informasi tentang khususnya teknik elektro. Gitu, Pak. Baik. Pada episode kali ini mungkin kami berdua akan banyak bertanya ya Pak, untuk mewakili teman-teman yang sering bertanya kayak semisal di teknik elektro bisa berfokus pada pembahasan kita hari ini supaya teman-teman juga bisa nggak ragu buat memilih teknik elektro gitu. Jadi izinkan saya bertanya ya Pak. Iya silakan, sebanyak-banyaknya. Baik. Sepuas-puasnya. Oke. Masih banyak orang yang mengira teknik elektro itu cuma mempelajari kelistrikan nih Pak. Jadi sebenarnya teknik elektro itu mempelajari tentang apa aja sih Pak? Ya baik. Ini menarik sekali ya. Jadi tidak dipungkiri ya. Jadi masih banyak orang yang masih salah pemahaman tentang teknik elektro ya. Banyak orang mengira teknik elektro itu hanya berkisar tentang kabel ya, lampu, tiang listrik gitu ya, rangkaian. Padahal sesungguhnya teknik elektro itu sangat luas sekali ya. Di samping elektro ya kaitannya dengan energi listrik ya. Kemudian ada namanya sistem kontrol, ada elektronika, ada sistem kendali atau tadi ya sama sistem kontrol, ada komputer, ada lagi otomasi ya. Kemudian yang tren sekarang namanya IoT ya, Internet of Things, bahkan sampai ke teknologi cerdas ya. Jadi itu semua masih dalam lingkup yang di situ pasti ada bidang teknik elektro ya. Jadi sederhananya teknik elektro itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana energi listrik dan teknologi informatika, teknologi elektronika itu digunakan untuk membuat sistem-sistem yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya kabel gitu ya, yang listrik, lampu, tapi lebih luas dari itu. Baik. Ada juga nih Pak yang tanya, apa kalau misalnya masuk ke prodi teknik elektro itu harus jago matematika? Nah ini juga sering ditanyakan ya. Betul. Jadi tidak ya, tidak harus. Ya. Memang matematika itu merupakan fondasi ya, ilmu dasar. Bukan hanya di teknik elektro ya, terutama matematika dan fisika itu ada di teknik mesin, teknik industri dan sebagainya ya. Memang matematika sekali adalah bahasanya teknik ya, karena dia adalah ilmu fondasi untuk bisa kita memahami ilmu teknik beserta dengan ilmu dasar lainnya ya. Tetapi kalau dikatakan apakah kalau kita mau masuk elektro itu harus pintar atau jago matematika? Tentu saja tidak ya. Karena yang penting bagi kita itu adalah ada kemauan untuk belajar ya, dan konsisten untuk belajar ya, tidak mudah menyerah. Ilmu apapun ya, kalau bisa dikatakan sulit, selama kita masih punya keinginan kuat ya, kemauan kuat,
dan kesabaran, kesungguhan, dan pantang menyerah, pasti tidak ada yang susah. Ya, semuanya pasti. Jadi yang susah itu sebetulnya jika seorang itu tidak punya minat pada suatu bidang. Bidang apapun itu, kalau seorang itu tidak punya minat ya, maka berpotensi untuk mengalami kesulitan, susah ya. Sehingga kuncinya adalah karena pertanyaan tadi matematika ya. Iya. Matematika itu mungkin menjadi momok untuk sebagian orang ya, tetapi kalau kita pelajari lebih seksama dan apalagi kalau kita kuliahnya enjoy ya di teknik elektro, matematika itu bisa menjadi mudah ya. Karena nanti matematikanya lebih diarahkan kepada matematika untuk meletakkan dasar-dasar keteknikan, khususnya teknik elektro, beserta dengan fisika dan bidang lainnya ya. Jadi jangan khawatir ya, adik-adik yang mungkin tidak suka matematika ya, nanti ketika masuk kuliah semuanya akan dibimbing dari dasar. Jadi tidak begitu seorang masuk ke dalam perkuliahan itu langsung dibeli materi-materi susah, rumit, tidak ya. Pasti mulai dari yang paling dasar, paling mudah ya, bertahap ya. Dan itu terbukti ya, banyak mahasiswa yang mungkin karena backgroundnya masing-masing ada macam-macam ya. Ada yang dari SMK, ada yang SMA. Kalau di SMA kan biasanya kuat di bidang matematika dan sainsnya ya. Nah, mereka pure mempelajari ilmu-ilmu seperti itu ya. Itu modal bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang kuat di teori-teori dasar. Ada juga calon mahasiswa yang berasal dari backgroundnya itu SMK ya. Mereka lebih banyak praktek ya. Jadi mereka punya pengalaman praktek-praktek di bidang tertentu. Nah, ini modal juga bagi mereka ya. Nah, ketika mereka kuliah, masing-masing itu menjadi modal ya, bukan menjadi karena misalnya dari SMA tidak banyak pengalaman di bidang praktikum di bidang keteknikan. Demikian juga yang dari SMK yang karena mereka banyak praktik ya, kemudian ilmu-ilmu dasarnya, ilmu fundamentalnya itu tidak begitu memahami sangat kuat ya, tapi itu menjadi dasar ya, yang praktek yang dasar yang di sekolahnya dulu banyak praktek, yang di sekolahnya dulu banyak ilmu dasar. Nah, ketika kuliah itu ya, karena nanti teknik elektro itu ilmu yang di situ ada teori dan praktek. Ya, teori untuk memahami bagaimana sistem bekerja, praktek menambah pemahaman mahasiswa bahwa teori yang dipelajari itu ternyata bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak, intinya jangan khawatir ya. Saya juga sudah mengajar sekitar 21 tahun ya di teknik elektro, dan sudah berhadapan dengan berbagai karakteristik mahasiswa, termasuk dalam hal kemampuan ilmu dasar ya. Tapi alhamdulillah ya, sejauh ini mereka bisa melewati kendala tersebut dengan nyaman ya. Dan mereka lulus ya. Alhamdulillah kalau sudah sampai semester akhir, alhamdulillah lulus gitu ya. Itu kan di awal ya. Jadi kalau matematika itu di awal, nanti semakin tinggi semester maka semakin aplikatif ya, bukan lagi ilmu dasar itu. Baik. Jadi Bapak ini kan Kaprodi Teknik Elektro ya Pak ya. Bagi Bapak sendiri teknik elektro itu menarik gimana sih Pak? Gitu. Oh. Ya. Ya, tentu menarik ya. Karena saya dari dulu juga gitu? Masuk elektro karena pertama elektro itu menarik ya. Jadi dasarnya pada dasarnya kalau orang itu punya ketertarikan terhadap teknologi ya, dan lebih jauh lagi ketertarikan terhadap bidang kelistrikan, bidang elektronika, kemudian IoT, kecerdasan buatan, sistem kontrol, otomasi industri ya, dan sebagainya, maka akan semakin tertarik lagi ketika dia sudah masuk ke dalamnya ya. Karena bagaimana tidak menarik ya, bidang elektro bidang yang aplikatif ya, bidang yang pasti kita bertemu dengan hal-hal yang terkait dengan elektro. Coba kita misalnya ke supermarket ya. Ketika kita, contoh ke kita ya, jangan nyebut itu ya, ke supermarket, kita baru masuk udah pintu terbuka ya. Oh iya, nah, itu otomatis ya namanya. Pak. Itu bidang elektro. Kalau kita naik lift ya,
di lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 masing-masing pijit tombol ya. Nanti sistem akan ini bekerja mana yang tombol duluan dipijit, apakah atas ke bawah, posisi lift apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Itu nanti akan melakukan pengaturan ya, sehingga nanti proses naik turun itu akan lebih optimal, efektif gitu ya. Jadi banyak hal yang dalam kehidupan seharian kita sebenarnya adalah bidang elektronika, ya. Bidang elektronik elektro, termasuk parkir ya. Parkir otomatis gitu ya. Oh iya, sekarang udah banyak Atau misalnya jenengan punya akuarium di rumah, ingin misalnya dikontrol suhunya, kekeruhannya, ya dan sebagainya, itu bisa menggunakan sensor dengan sistem berbasis IoT, bisa di monitoring lewat smartphone ya. Pokoknya intinya banyak sekali ya, yang di situ menjadikan teknik elektro itu sangat menarik ya, karena bidangnya itu bidang yang sangat luas terapannya, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dari mulai misalnya tadi smartphone ya, mobil ya, mobil itu pasti ada kontrolnya ya, kontrol apapun di situ di dalamnya pasti itu perlu microcontroller, perlu mikroprosesor, otak dari kendali ya, dan di situ perlu ditanamkan sistem kendali ya, sehingga dalam bidang otomotif misalnya itu juga pasti di situ ada sentuhan bidang teknik elektro gitu. Nah itu menurut saya menarik ya. Sehingga waktu itu saya pilih teknik elektro sampai sekarang gitu ya. Jadi bisa diterapin di kehidupan sehari-hari juga ya Pak ya? Ya betul. Nah, Pak, ketika untuk calon mahasiswa sudah ambil di prodi teknik elektro, untuk praktikumnya itu ngapain aja sih Pak? Apa hanya sekedar mengolak-olik rangkaian saja? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi karena teknik elektro itu kan engineering ya, bidang teknik itu kan pasti prakteknya banyak ya. Dan meskipun tidak selalu 50-50, tapi bisa sampai 30-40% itu praktek ya. Jadi setelah mahasiswa itu memahami teori dasar bagaimana sistem bekerja, mereka secara bertahap ya, dari mulai kan di awal itu mereka akan belajar bidang teknik ini, misalnya contohnya adalah rangkaian listrik, sistem dasar-dasar digital, kemudian pemrograman, kemudian dasar sistem kontrol, dasar sistem telekomunikasi ya. Nah nanti ya apa yang dipelajari dalam teori itu akan dipraktekkan dalam mata kuliah praktek gitu ya. Intinya kita tidak ingin mahasiswa elektro itu menjadi penonton teknologi, tapi diharapkan mereka menjadi pelaku yang bisa menerapkan bahkan menciptakan teknologi. Nah makanya sejak kuliah mereka dibiasakan dengan proyek-proyek ya, dengan membuat karya-karya kecil ya dalam mata kuliah praktikum ya. Biasanya nanti ada praktikum rangkaian listrik, ada praktikum sistem kontrol, ada praktikum pemrograman komputer, ada praktikum mikrocontroller, ada praktikum IoT ya. IoT itu ya, Internet of Things dan sebagainya. Yang itu semua nanti akan menambah pengalaman portofolio mahasiswa ya, sehingga ketika lulus dia pernah menjalankan atau mengerjakan proyek-proyek yang meskipun sederhana, tapi ketika lulus itu menjadi poin ya ketika diminta. Karena sekarang itu perusahaan-perusahaan itu tidak hanya melihat ijazah ya, tapi juga melihat portofolionya ya, pengalaman dia ketika kuliah ya, mengerjakan apa saja. Nah intinya prakteknya tuh enjoy ya, karena nanti didampingi, dibimbing, dipandu oleh dosen dan instruktur yang berpengalaman dan berkualitas gitu ya. Jadi insya Allah meskipun ada tadi ya seperti di awal seperti karena dikaitkan dengan matematika seolah-olah mat elektro itu dalam tanda petik agak susah ya, sedikit itu ya. Itu sebenarnya anggapan itu kita abaikan ya. Jadi intinya insya Allah dengan melalui praktek-praktek dari ilmu teori yang disampaikan di perkuliahan, itu akan membuat kita semakin sadar ya, ternyata elektro itu menarik. Gitu ya. Baik,
Jadi begini Pak, banyak orang yang masih bingung dan banyak mengira teknik elektro dan teknik informatika itu mirip atau mungkin hampir sama ya Pak ya. Itu berkaitannya gimana tuh Pak? Oh ya, baik ya. Ya betul. Anggapan itu tidak salah ya, dan tidak sepenuhnya benar juga ya. Nah, perlu kita luruskan ya. Jadi teknik teknik informatika tadi ya. Iya, teknik. Kalau teknik informatika itu berfokus pada software ya. Kemudian sistem informasi, algoritma dan komputasi. Itu kalau teknik informatika ya. Jadi lebih kepada software. Dan algoritma itu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah langkah-langkahnya ya, yang nanti diimplementasikan dalam coding ya. Kalau teknik elektro ya, itu berkaitan dengan tadi ya yang saya sampaikan di awal, kaitannya dengan elektronika, sistem kendali atau kontrol, kemudian otomasi ya. Demikian juga hardware ya. Jadi hardware dan integrasi antara hardware dan software. Jadi sebenarnya ada namanya irisan ya, intersection antara teknik elektro dengan teknik informatika. Ya. Contoh ya, IoT itu kan bidang elektro juga bidang informatika. Ya. Di elektro itu kan ada sensornya, ada aktuator, ada microcontroller, ada koneksi bagaimana sistem atau perangkat itu bisa terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, sementara di situ juga ada coding, ya. Ada pemrograman dan sebagainya, ya. Maka disitulah terjadi irisan kolaborasi gitu ya antara teknik elektro dengan teknik informatika. Jadi kalau teknik informatika itu lebih pada software, algoritma, sistem informasi dan komputasi ya. Nah, kalau itu integrasi software dengan hardware, perangkat keras dengan perangkat lunak beserta dengan seluruh komponennya ya, kayak tadi ada sensor. Sensor itu kalau kita seperti indera ya, mata, bagaimana lingkungan itu bisa terbaca ya, bisa dideteksi, bisa diukur, dirubah besarannya menjadi besaran elektrik, baru bisa diolah elektrik ya. Sehingga di situ ada integrasi atau ada interaksi ya, atau ada penyatuan antara software dengan hardware ya. Jadi kalau elektro itu pendekatannya ke arah sana ya. Jadi hampir sama tapi tidak serupa ya. Betul. Ada irisan, ada intersection ya. Ada ada hal-hal yang dikerjakan bersama-sama. Baik. Lalu bagaimana peran teknik elektro di kendaraan kayak misal mobil listrik atau di smart teknologi itu Pak? Ya. Sekarang itu karena dunianya serba otomatis ya, Iya, betul. dan otomasi itu dunia elektro ya. Yang namanya otomatis itu adalah otomasi, yaitu adalah menjadikan sistem itu menjadi otomatis ya. Sistem-sistem yang diterapkan di keseharian kita ya, banyak yang sifatnya otomatis ya. Otomatis itu artinya peran operator, peran manusia itu dikurangi. Jadi dia sistem bekerja sendiri. Nah, tentu ya karena kendaraan listrik ya sebagainya itu harus dikendalikan, harus dikontrol, maka peran elektro sangat besar sekali ya. Bahkan ada kemarin skripsi mahasiswa teknik mesin ya, namanya Mas Pungkas, itu di situ kontrolnya pakai kontrol elektrik ya. Karena di situ menggunakan motor DC brushless ya, BLDC ya, brushless direct motor DC ya, direct current ya. Jadi motor DC yang brushless itu perlu ada namanya kontrol loop tertutup untuk mendeteksi atau membaca posisi dari rotornya ya. Artinya di situ aja ya, dari penggeraknya saja itu sudah ada kontrol elektro ya. Belum lagi ada kontrol secara keseluruhan ya, kontrol suhu, kontrol kecepatan, kontrol posisi dan sebagainya. Pasti di situ ada peranan sensor, ada peranan controller, ada aktuator yang itu merupakan implementasi dari bidang elektro ya. Baik. Apalagi di bidang lain ya, lebih luas lagi selain di bidang kendaraan ya. Iya. Contoh lain mungkin misalnya industri dan manufacturing ya. Oh iya. Ya itu kan sudah pada otomatis ya. Iya, otomatis. Ada pengepakan otomatis,
assembling atau apa perakitan otomatis dan sebagainya ya. Maaf ya, kadang lupa nih. Jadi itu pasti ada nih otomasi, ada implementasi ya. Di situ pasti ada alat-alat ukur, sensor-sensor yang bekerja untuk membaca posisi dari benda kerja ya dan sebagainya, yang di sini akan dibaca oleh controller, kemudian controller akan bandingkan dengan nilai referensi yang diinginkan. Nah, nanti akan selalu begitu ya, berbentuk looping. Itu di industri ya. Di pertanian juga ya, gitu ya. Pertanian sekarang udah banyak namanya smart farming ya, yang di situ terintegrasi sistem antara pertanian, perikanan, ya, peternakan. Di situ ada pengontrolan suhu secara otomatis, pengontrolan kelembaban misalnya greenhouse ya, kemudian pengendalian atau pengaturan nutrisi pada hidroponik ya, dan sebagainya. Itu kan ada sensor-sensor yang bekerja yang nanti akan diinformasikan ke controller, bahkan secara berbasis IoT ya, bisa di monitoring dan dikendalikan melalui jarak jauh, melalui internet, khususnya melalui smartphone gitu ya. Jadi banyak sekali ya di era ini peran teknik elektro dalam berbagai sistem gitu ya. Betul. Jadi begini Pak, ada salah satu netizen calon mahasiswa itu bertanya, ilmu yang diterapkan di lapangan pekerjaan kira-kira itu apa saja Pak? Ilmu yang diterapkan Dalam lapangan ya pekerjaan. Jadi sekali lagi nih, kembali ke tadi ya, karena bidang elektro kan bidang yang aplikatif ya. Jadi kalau ilmu yang berdasar itu ilmu untuk melangkah ke bagaimana kita bisa merancang sistem ya. Merancang sistem itu kan berbasis dari adanya masalah. Masalah itu kita inventarisir, kita identifikasi, kita rancang solusinya ya. Kemudian kita implementasikan, kita buat sistemnya, kita analisis, dan kita manage ya. Nah itu semua pasti membutuhkan banyak ilmu ya, ilmu yang diterapkan ya. Misalnya tadi ya, dalam teknik elektro itu ada sistem kontrol, itu pasti diterapkan ya, karena tadi sistem kontrol itu kan intinya bagaimana sistem itu bekerja secara mandiri, secara otomatis dengan cara mengeluarkan manusia sebagai operator diganti oleh alat. Ya. Berarti itu sistem kontrol pasti bekerja di situ. Kemudian kita ketika membuat sistem kan perlu memprogram ya, di dalam prosesornya. Nah, berarti butuh ilmu pemrograman komputer. Kemudian dalam penerapan itu untuk membaca lingkungan, membaca besaran non elektrik, ya misalnya suhu, tekanan, level air, kekeruhan dan sebagainya kan butuh alat yang baca itu ya. Itu sensor ya. Sensor intinya dia kan sebagai indera ya, membaca besaran non elektrik ya menjadi besaran elektrik. Nah, berarti itu penerapan dari mata kuliah sensor dan transducer ya. Ya, kemudian ada lagi aktuator ya. Aktuator berarti bagian yang dia menjalankan perintah di controller ya. Misalnya motor ya. Motor menggerakkan kendaraan, berarti sebagai aktuator. Nah, di situ berarti ada mata kuliah yang terlibat, yaitu mesin-mesin listrik ya, yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya, dan sebagainya. Intinya dalam setiap sistem yang diterapkan itu pasti di situ akan melibatkan banyak mata kuliah gitu ya. Dari tadi kan Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang teknik elektro dari dasar-dasar dan juga apa saja yang dipelajari. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah sudah terjamin? Ya, baik. Alhamdulillah ya, sejauh ini banyak lulusan teknik elektro yang sudah terserap di dunia kerja ya. Kalau jaminan itu dari Allah ya. Yeah. Tapi kita berusaha untuk memaksimalkan usaha ya. Dan sejauh ini alhamdulillah banyak yang sudah bekerja di bidang yang sesuai gitu ya. Kalau saya sebut mungkin pertama adalah di bidang energi. Betul. Ya, soalnya PLN gitu ya. Berarti baik itu di pembangkitnya, transmisi dan distribusinya dan sebagainya ya. Demikian di dunia industri ya, manufacturing juga ya, karena di situ ada kontrol, ada instrumentasi, ya pasti ada orang yang dibutuhkan yang menguasai bidang kontrol. Nah itu.
Kemudian di bidang transportasi ya pasti ada contoh di kereta api ya, ada pensinyalan. Nah itu pasti butuh dunia elektro. Kemudian bidang pertanian kayak tadi ya, pertanian modern lah gitu ya, pasti butuh orang yang memahami dan menguasai penerapan sistem cerdas di dalam pertanian ya, dan banyak lagi ya. Intinya teknik itu sangat luas ya, bisa masuk ke banyak bidang ya. Tidak hanya pada bidang energi listrik, tetapi juga IoT juga ya, bisa bekerja juga di perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sistem berbasis IoT atau sistem cerdas atau bidang keamanan ya. Keamanan bukan menyalur satam ya, tapi bidang keamanan sistem yang berbasis ini ya, elektronik, berbasis digital ya, yang di situ misalnya rumah ya, kita membangun sistem ya, ada perusahaan yang biasa membangun sistem misalnya keamanan rumah atau keamanan kantor, di situ ada penggunaan sensor dan sebagainya ya. Kita bisa masuk di perusahaan tersebut ya. Bahkan selain bekerja juga ya, kita bisa menjadi membuka usaha ya, entrepreneur ya. Jadi bisa jadi konsultan, bisa jadi pengusaha, bahkan bisa melanjutkan S2, S3 ya, jadi peneliti, pengajar, di dosen bisa juga ya. Itu kelulusan kita juga ada yang sekarang bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Cilacap ya, itu lulusan sini. Bahkan itu bimbingan saya itu ya. Sekarang jadi PNS ya. Jadi mungkin ujung dari lulusan itu jangan hanya bagaimana kita mencari kerja ya. Kalau bisa bagaimana kita menciptakan kerja juga ya. Jadi ya tidak semua orang mungkin passionnya itu di bekerja ya. Ada juga punya jiwa wirausaha ya. Kemudian karena dia basicnya teknik, khususnya teknik elektro, dia bisa membuka usaha yang kaitannya dengan tadi ya, sistem keamanan, sistem cerdas, sistem berbasis IoT ya, atau konsultan ya dan sebagainya ya. Jadi bisa saya katakan lulusan ini bisa memasuki lapangan yang luas gitu ya. Betul, mencakup banyak hal gitu ya Pak. Ya. Baik, kita udah cukup banyak pertanyaan dari seputar teknik elektro ya Pak. Sekarang saya memiliki pertanyaan, bagaimana suasana kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Pak? Ya. Suasananya Betul. alhamdulillah aman, damai ya, sentosa, nyaman ya. Jadi kenyamanan mahasiswa ya adalah salah satu prioritas kami ya, untuk memberikan pelayanan terbaik supaya mahasiswa itu nyaman ketika belajar ya, kuliah. Kemudian dia juga bisa enjoy karena masih ada stigma-stigma atau mitos-mitos elektro sulit ya, maka dengan dibuat suasana yang nyaman itu mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit ya menghilangkan persangkaan itu gitu ya. Betul. Jadi intinya insya Allah perkuliahan kita dibuat nyaman ya. Jadi dosen-dosen juga alhamdulillah sejauh ini mereka baik semua ya, termasuk tempat kuliahnya dan sebagainya ya. Nyaman. Jadi nyaman. Lingkungan kampusnya juga ini berada di proporsinya ya mewah ya. Iya, mewah, ya, mewah sekali Pak. Mepet sawah ya. Iya. Jadi suasananya, atmosfernya alhamdulillah insya Allah membuat mahasiswa bisa betah. Fokus gitu ya, Ya, Pak. fokus untuk belajar ya. Oke Pak, kenapa untuk calon mahasiswa tuh lebih diperuntukkan untuk masuk teknik, khususnya di teknik STT Wiworotomo Purwokerto? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Kamu jelasin. Oh, Mengapa harus memilih teknik STT Wiworotomo Oh, gitu iya, Pak? betul. Iya, terutama teknik elektro ya Pak. ya.
Ya tadi ya dari pembicaraan awal sampai hari ini saya kira itu cukup mudah-mudahan cukup membuat adik-adik yang sekarang mungkin lagi mencari maupun orang tua yang akan menjaga anaknya, mudah-mudahan gambaran tadi yang disampaikan itu ya bahwa teknik elektro dan STT Utama itu merupakan pilihan yang tepat ya. Karena tadi ya kita sekali lagi tidak ingin mahasiswa itu lulusannya itu hanya mendapatkan ijazah ya. Tapi mereka punya kompetensi ya, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan untuk menganalisis masalah, punya kemampuan untuk mencari solusi, menyusun solusi, punya kemampuan untuk menerapkan teknologi ya, punya kemampuan untuk berkomunikasi dan beradaptasi ya, atau hal-hal yang sifatnya dengan soft skill ya, bukan hanya hard skill tapi soft skill ya. Jadi lulusan kampus STT khususnya elektro diharapkan tadi ya bukan hanya membawa selembar ijazah, tapi juga dia punya keterampilan kemampuan yang bisa bisa diandalkan dalam mencari peluang kerja maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Betul. Baik, saya mempunyai pertanyaan terakhir ya Pak. Kok terakhir? Iya. Cepet banget perasaan. Masih mau banyak tanya-tanya ya Pak ya? Iya, ya nggak apa-apa terakhir. Baik, ini bukan terakhir sih Pak. Yang mendekati terakhir sih. Ya, terakhir juga Pak. Jadi, proyek atau inovasi teknologi apa yang sedang tren di bidang kendali dan otomasi? Ya. Betul. Ya tadi ya, berkali-kali saya mengatakan IoT ya. Nah itu yang merupakan tren ya pada saat ini ya. Karena IoT itu apa? IoT itu kan sebetulnya di sistem di mana perangkat benda itu bisa atau memiliki kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bertukar data ya dengan internet ya. Sehingga sekarang ya dalam mengerjakan apapun kita tidak harus berada di tempat ya. Contoh tadi ya, misalnya sistem keamanan rumah, sistem pertanian dan sebagainya, itu bisa dikerjakan tanpa kita harus berada di situ ya. Karena kita bisa memonitoring, bisa mengendalikan, melakukan aksi dari jarak yang jauh ya, bahkan bisa di belahan dunia lain. Betul. Karena semuanya terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, itu salah satu tren saat ini, dan elektro kita ya, teknik elektro itu menjadikan IoT itu sebagai salah satu yang dijadikan unggulan gitu ya. Nah, semoga kedepannya bisa selalu mengikuti tren teknologi ya. Ya kenapa? Karena yang namanya teknologi selalu berubah ya, pekerjaan juga berubah ya, dan nama pekerjaan juga berubah ya, lingkungan bekerja juga berubah, sehingga ya harapannya lulusan STT Wirotomo dan elektro ya punya kemampuan beradaptasi ya, mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru. Dan saat ini IoT adalah salah satu tren teknologi yang menjadi fokus dari teknik elektro STT Wirotomo. Betul. Baik. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Bidang perminatan apa di teknik elektro yang memiliki peluang kerja paling luas tuh Pak? Ya, paling luas sekarang ya. Iya, untuk sekarang. Ya ini harus buka data kayaknya ya. Ya sampai sejauh ini memang yang paling luas adalah di bidang pertama adalah energi listrik ya, yang kedua di sistem kendali, kemudian otomasi ya. Mungkin 3 bidang ini yang sekarang, karena IoT ya termasuk di bidang kendali itu kan bisa masuk ke banyak bidang, sehingga karena banyak bidang yang bisa dimasuki berarti kan luas lapangan gitu ya. Betul. Termasuk otomasi ya, otomasi itu bukan hanya di dalam industri ya, di dalam kehidupan sehari kan kita banyak otomatis ya, yang sistem itu jadi otomatis. Jadi otomasi juga merupakan bidang yang lulusannya
punya peluang besar untuk diserap di dunia kerja gitu ya. Baik. Yang terakhir ya Pak, sebenarnya ini bukan Oh, ini tadi pertanyaan. terakhir? Iya. Oh, terakhir kedua. Ini betulan Terakhir terakhir kedua. Pak. Oh. Iya, ini betulan terakhir. Ya, terakhir kedua ya. Betul. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Pak, cuma kayak semacam pesan untuk calon mahasiswa yang akan bergabung di STTB Warotomo. Ya, baik. Jadi untuk adik-adik siswa kelas 3 sekarang mungkin ya, atau yang sudah lulus ya, Yang ataupun sudah yang lulus, kelas 3 atau kelas 2 ya, Betul. yang mungkin nanti punya mimpi ya untuk bergelut di bidang teknologi ya, dan yang punya minat ya dan punya keinginan dalam bidang teknologi, khususnya tadi yang saya sebutkan dalam bidang elektronika, energi listrik, kemudian sistem kendali dan sebagainya ya, maka jangan ragu ya untuk memilih teknik elektro ya. Jadi kita jangan memilih sebuah bidang itu jangan karena pengaruh teman ya, tapi kita tanya kepada diri sendiri ya. Kita itu pinginnya seperti apa, punya ketertarikan pada bidang apa ya. Kemudian kita nanti ingin menyelesaikan masalah seperti apa di kedepannya ya. Maka tanya pada diri sendiri, diskusikan orang tua juga ya, bantu untuk berdiskusi dengan anaknya kira-kira apa minatnya, potensinya, sebagainya. Nah kemudian silahkan ya diputuskan bersama untuk memilih bidang yang sesuai dengan minat dan potensi yang ada ya. Jadi intinya jangan memilih karena tren, karena apa tergoda dengan teman sebagainya ya. Tapi coba kita menjadi diri sendiri ya, be yourself ya, jadi diri sendiri gitu ya. Supaya kedepannya kita bisa nyaman, enjoy ya, tidak apa ya, kalau orang terpaksa dipilihkan orang biasanya kan ada ketidaknyamanan ya. Itu sedikit banyak mengganggu perjalanan kita belajar, perjalanan kita karir. Betul. Jadi intinya pilih sesuai dengan hati. Orang tua juga bantu dengan cara memahami potensi yang ada pada anaknya ya. Kemudian silakan untuk melanjutkan kalau misalnya di perkuliahan ya. Teknik elektro adalah salah satu pilihan yang insya Allah tidak akan membuat menyesal gitu ya. Betul. Begitu mungkin ya. Betul. Baik Pak. Baik, terima kasih banyak buat Pak Utis selaku Kaprodi Teknik Elektro yang atas waktu dan pencerahannya yang luar biasa untuk hari ini. Semoga diskusi kita tentang teknik elektro ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi seluruh sobat pendengar live dan podcast. Betul. Jadi kuliah di teknik itu bukan cuma belajar teori, tapi juga menciptakan solusi ya Pak. Betul. Terutama di ruang kelas menuju dunia industri. Bangun skill, tambah pengalaman, dan siap masa depan bersama Sekolah Tinggi Teknik STT. Saya Tasya dan Saya Numtahana. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. See you and bye-bye guys.